Shalom lekulam, perkenalkan nama saya Daniel Isak dan kali ini saya akan membawakan sedikit penjelasan singkat dari pandangan Hasidis tentang mempermanis penghakiman. Mempermanis proses penghakiman dari akarnya dalam konsep Hasidis ini dikenal dengan istilah mempermanis penghakiman. Apa maksud dari mempermanis penghakiman? Seperti yang sudah kita ketahui pada Rosh Hashanah, Rosh Hashanah ini adalah hari penghakiman tentang siapa yang akan meninggal dan siapa yang akan hidup, dan hidup seperti apa yang akan dimilikinya. Semua hal itu ditentukan pada Rosh Hashanah. Dengan demikian jelas bahwa akan ada banyak penghakiman. Tetapi kita tidak mau dihakimi. Kita menginginkan Hashem menghakimi kita dengan lebih lembut, seperti mempertimbangkan apa saja hal baik yang sudah kita lakukan, lalu yang mana yang sedikit kurang baik dari kita. Tahun-tahun hidup seperti apa yang layak untuk diberikan kepada kita, bahkan apakah kita layak untuk diberikan tahun-tahun hidup lagi berikutnya. Kita mengharapkan untuk Hashem dapat mengadili kita dengan berpatokan pada hal-hal baik yang sudah kita lakukan, mengadili kita dengan chesed atau dengan kebaikan. Baik, jadi sekarang kita akan lihat penjelasan dari Rav Kalonimus Kalman Halevi Epstein atau yang dikenal dengan Maor Vashemesh. Beliau membahas tentang hal apa yang dapat membawa proses mempermanis ini. Dikatakan sini adalah shofar. Dalam pembacaan Torah untuk Rosh Hashanah dari Kejadian 21 ayat 1, saat Hashem memerhatikan Sarah, sebenarnya ini berhubungan dengan suara shofar yang harus kita dengar nanti pada saat Rosh Hashanah. Karena suara tersebut merujuk kepada tangisan dari Sarah. Hubungan ini dapat terlihat sepintas dari nama Sarah yang merupakan singkatan atau kependekan dari shofar Rosh Hashanah. Ini awalnya dengan mendengarkan shofar, seseorang bisa mempermanis semua keketatan penghakiman dan dapat membawa dirinya masuk ke dalam chesed. Hal yang ingin kita lakukan atau yang kita ingin semua keketatan penghakiman itu didominasi oleh chesed atau kebaikan. Dan penghakiman itu kiranya menjadi bagian kecil saja dari kebaikan yang ada. Dalam pembacaan Torah untuk Rosh Hashanah, kita tahu bahwa Sarah melahirkan bagi Abraham anak laki-laki di usianya yang sudah lanjut. Abraham itu merefleksikan chesed atau kebaikan, lalu Yitzhak, anak dari Abraham, merefleksikan Gefurah. Yang nanti kita akan bahas kenapa sampai Yitzhak itu merefleksikan Gefurah. Karena dia sama sekali tidak keluar untuk menjangkau, bahkan istrinya juga dibawakan untuknya. Dia merupakan individu yang lebih iner atau dalam esensinya seperti Gefurah. Saat dikatakan Sarah melahirkan anak laki-laki untuk Abraham, dalam bahasa Ibrani sebenarnya tertulis Le Abraham yang secara harafiah artinya adalah Sarah melahirkan Abraham. Dalam Kejadian 21 ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani itu yaitu Fatahat Fatelet Sarah le Abraham, yang bisa juga diartikan Sarah melahirkan Abraham karena ada le Abrahamnya. Ini adalah pengertian dari para Hasidis. Dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa shofar yang melambangkan Sarah melahirkan Abraham yang adalah chesed.
Maka dari itu melalui shofar kebaikan lahir ke tengah-tengah dunia ini. Hal yang sangat-sangat indah, bukan? Lalu Kejadian 21 ayat 2 dilanjutkan seperti ini. Sebagaimana Elohim telah berfirman kepadanya, kata telah, atau dalam bahasa Inggrisnya did. Itu kalau dalam bahasa Ibrani adalah asher ve yaas, yang sebenarnya artinya adalah sebuah perbaikan atau tikkun. Karena di awal ayat 2 tadi dikatakan bahwa maka mengandunglah Sarah, dan Sarah itu shofar saat Rosh Hashanah. Jadi saat Rosh Hashanah itu kita masuk dalam proses dunia ini dikandung. Ini adalah hal yang sangat-sangat indah. Apa maksudnya dunia ini dikandung? Saya coba gambarkan bahwa kita sekarang ini di dunia bawah, atau di dunia ini sekarang semua hal dikelompok-kelompokkan menjadi hal yang baik dan hal yang buruk, atau penghakiman dan kebaikan. Dan semua itu akibat dari makan buah dari pohon pengetahuan baik dan yang buruk. Sebelum makan dari pohon pengetahuan, dunia atas dengan dunia bawah adalah satu. Setelah makan dari pohon pengetahuan, dunia atas menjadi terlalu tinggi dari dunia bawah, dan dunia bawah menjadi terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Tapi di dunia atas semuanya adalah satu. Tidak ada kelompok baik atau kelompok yang diadili. Semuanya adalah baik. Tidak ada dua sisi seperti baik atau buruk. Di dunia ini kita banyak berurusan dengan hal-hal baik dan buruk. Atas dan bawah, kanan dan kiri. Banyak sekali dari hal yang bertolak belakang. Tapi di dunia atas semuanya adalah satu. Tantangannya adalah untuk kita bisa menghubungkan hal yang dikotak-kotakan ini kepada sumbernya di dunia atas, yang juga dikenal sebagai dunia kandungan. Karena saat seorang bayi lahir misalnya, itu semua sudah dikelompokkan semuanya ke dalam hal fisik, yang dimana ada tangan, ada kaki, yang mana telinga, dan sebagainya. Tapi saat masih di kandungan semuanya masih satu dan tersembunyi. Hanya ada satu sel yang mencakup seluruh sel. Jadi saat Rosh Hashanah kita mengatakan Hayom Harat Olam, atau yang diartikan adalah hari ini dunia dikandung. Lalu apa yang kita inginkan dengan kenyataan bahwa Sarah akhirnya mengandung, atau yang direfleksikan oleh shofar? Yang kita inginkan adalah supaya melaluinya kita dapat dibawa kembali ke proses dikandungnya dunia ini, atau dengan kata lain untuk kembali terhubung ke dunia atas yang segalanya adalah satu. Ini adalah konsep yang indah untuk dibayangkan saat Anda meniup shofar, dengan membayangkan semua hal yang dikotak-kotakan dan saling terpisah. Dengan Anda meniup shofar itu semakin tinggi dan semakin tinggi lagi, semua hal menjadi semakin dipersatukan. Inilah yang diajarkan oleh Maor Fashemes tentang Sarah yang mengandung, dan hubungannya dengan shofar adalah melalui suara shofar kita dapat dibawa kembali ke dunia atas. Maor Fashemes juga membahas beberapa konsep dari awal pembacaan Torah untuk Rosh Hashanah tentang Abraham yang memiliki anak laki-laki pada masa tuanya. Dalam bahasa Ibrani kata tua dan kata jenggot itu akar katanya sama. Jenggot itu zakan, sedangkan orang tua yaitu zaken. Nah, Maor Fashemes mengatakan bahwa jenggot itu adalah direfleksikan sebagai kebaikan, sedangkan rambut di kepala itu diekspresikan sebagai penghakiman. Maka dari itu kalau kita perhatikan banyak kasiris yang motong rambut sependek mungkin dan membiarkan jenggot mereka tumbuh sepanjang mungkin. Jadi yang dimaksud dengan memiliki anak laki-laki pada masa tuanya adalah memiliki anak laki-laki dari chesed atau kebaikan. Hal ini semua adalah tentang putar balik arah untuk diikut sertakan dalam penghakiman yang manis. Jika kita lihat lanjutan ayat pasal 21 dikatakan bahwa Abraham menyunat Ishak. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Abraham membatalkan ketidakkudusan yang hendak masuk ke dalam diri Ishak. Sunat itu akan ada sesuatu yang diputuskan. Nah, Ishak ini
sifatnya Gefura. Dengan Abraham menyunat Ishak, itu berarti Abraham mendominasi Yitzhak. Dengan kata lain, Chesed mendominasi Gefura. Yang terakhir, kenapa Abraham saat umur 100 tahun baru memiliki anak Yitzhak? Karena 100 itu melambangkan hal yang komplit atau hal yang lengkap. 100 ini juga melambangkan 10 sefirot dikali 10 sub sefirot. Jadi totalnya 100. Jadi Abraham harus melewati semuanya itu dulu, dan harus melewati semua tantangan dalam hidupnya dulu, barulah dia bisa siap untuk memiliki Yitzhak sebagai anaknya. Nah, sekian penjelasan singkat dari sudut pandang para Hasidis. Penjelasan yang lebih sederhananya akan dibahas dalam kelas hari Rabu nanti. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati, silakan berikan like dan bisa memberitahu kami di dalam kolom komentar. Jangan lupa mengklik subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video selanjutnya. Shalom, Toda Rabah, Kulang.